Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mareta. Saat ini sedang menempuh program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Negeri Malang dengan NIM 23043267928 dari Offering DD. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah penelitian yang menarik menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Jawa Timur pada tahun 2023. Nah, sebagai salah satu provinsi dengan populasi terbesar nomor 2 di Indonesia, Jawa Timur memiliki populasi sebanyak 41,644,99 juta jiwa. Dengan populasi yang besar ini dan beragam, pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas utama di provinsi ini. Nah, IPM sebagai indikator yang mengukur kualitas hidup dengan dimensi kesehatan, pendidikan, ekonomi menjadi pusat perhatian untuk memahami tantangan serta potensi pembangunan di Jawa Timur. Nah, penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencakup 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data cross-section, yaitu data yang diambil dari satu titik waktu tertentu yang mencakup variabel kuantitatif seperti umur harapan hidup, harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, dan jumlah penduduk miskin. Karena bersumber dari laporan BPS, data ini termasuk pada kategori data sekunder. Dengan cakupan wilayah yang luas ini dan variabel yang lengkap, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di seluruh Jawa Timur. Nah, mari kita bahas lebih lanjut tentang variabel-variabel tersebut. Sebelum masuk ke hasil penelitian, kita perlu memahami dulu variabel-variabel yang dianalisis. Nah, yang pertama itu ada umur harapan hidup atau UHH. Nah, UHH itu adalah rata-rata usia yang diharapkan seseorang dapat hidup sejak lahir. Angka ini mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah. Selanjutnya yang nomor 2 adalah harapan lama sekolah atau HLS. HLS adalah rata-rata tahun pendidikan formal yang diharapkan seseorang jalani. Ini menunjukkan seberapa besar peluang masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya adalah pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita mengukur rata-rata jumlah uang yang dibelanjakan setiap individu dalam suatu populasi. Angka ini menggambarkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Nah, yang terakhir adalah jumlah penduduk miskin. Variabel ini menunjukkan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu standar minimum yang mencakup kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Semakin tinggi angka ini, semakin berat tantangan pembangunan di suatu wilayah. Nah, setiap variabel ini memberikan gambaran penting tentang aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat di Jawa Timur. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hasil regresi menjelaskan hubungan antara variabel tersebut dengan IPM. Nah, yang pertama adalah umur harapan hidup atau UHH. Koefisien dari umur harapan hidup adalah 1,91888, yang artinya setiap peningkatan 1 tahun dalam UHH meningkatkan IPM sebesar 191,88% dari rata-rata perubahan UHH. Nah, selanjutnya adalah HLS atau harapan lama sekolah. Koefisien dari harapan lama sekolah adalah 1,458831 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun pendidikan meningkatkan IPM sebesar 145,88%. Nah, yang ketiga adalah pengeluaran per kapita. Setiap peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 1 unit meningkatkan IPM sebesar 1,115511 atau 111,55%. Koefisien ini juga signifikan. Nah, selanjutnya yaitu jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, pada jumlah penduduk miskin, koefisiennya adalah negatif 0,00991115. Maaf, saya ulangi. Koefisiennya yaitu negatif 0,0099115, yang artinya setiap tambahan 1% penduduk miskin menurunkan IPM sebesar
0,99% dari rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil ini signifikan. Nah, secara keseluruhan, model regresi ini sangat kuat. Hal ini dikarenakan karena R-square-nya itu 96,46% dari variasi dalam IPM tersebut. Nah, dapat dijelaskan dari variabel-variabel tersebut seperti UHH, HLS, terusan pengeluaran per kapita, dan juga penduduk miskin. Nah, sisanya sebesar 3,54% dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar model regresi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana hasil regresi menjelaskan hubungan antara variabel tersebut dengan IPM. Nah, yang pertama adalah umur harapan hidup atau UHH. Koefisien dari umur harapan hidup adalah 1,91888, yang artinya setiap peningkatan 1 tahun dalam UHH meningkatkan IPM sebesar 191,88% dari rata-rata perubahan UHH. Nah, selanjutnya adalah HLS atau harapan lama sekolah. Koefisien dari harapan lama sekolah adalah 1,458831, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 tahun pendidikan meningkatkan IPM sebesar 145,88%. Nah, yang ketiga adalah pengeluaran per kapita. Setiap peningkatan pengeluaran per kapita sebesar 1 unit meningkatkan IPM sebesar 1,115511 atau 111,55%. Koefisien ini juga signifikan. Nah, selanjutnya yaitu jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, pada jumlah penduduk miskin, koefisiennya adalah negatif 0,00999115. Maaf, saya ulangi. Koefisiennya yaitu negatif 0,00991115, yang artinya setiap tambahan 1% penduduk miskin menurunkan IPM sebesar 0,99% dari rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin. Hasil ini signifikan. Nah, secara keseluruhan, model regresi ini sangat kuat. Hal ini dikarenakan karena R-square-nya itu 96,46% dari variasi dalam IPM tersebut. Nah, dapat dijelaskan dari variabel-variabel tersebut seperti UHH, HLS, terusan pengeluaran per kapita, dan juga penduduk miskin. Nah, sisanya sebesar 3,54% dipengaruhi oleh variabel-variabel di luar model regresi. Selanjutnya adalah relevansi dengan teori ekonomi. Nah, kalau kita lihat teori pembangunan manusia itu kan umur harapan hidup yang lebih tinggi menunjukkan kesehatan masyarakat yang lebih baik, yang meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan manusia. Nah, hal ini tuh sesuai dengan UHH kita. Jadi kalau dia itu tinggi, maka IPM-nya itu juga akan meningkat. Selanjutnya adalah teori modal manusia, yaitu harapan lama sekolah meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Hal ini juga signifikan di mana nanti kalau HLS-nya itu meningkat, maka IPM-nya juga meningkat. Selanjutnya adalah teori kesejahteraan. Pengeluaran per kapita yang tinggi menunjukkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meningkatkan kesejahteraan IPM. Teori ini juga signifikan. Lalu adalah teori ketimpangan ekonomi, di mana sebaliknya jumlah penduduk miskin yang tinggi mencerminkan ketimpangan ekonomi yang membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Nah, yang ini tuh sesuai juga sama hasil regresi tadi. Kesimpulannya, penilaian ini menunjukkan pentingnya investasi pada kesehatan, pendidikan, pengantas kemiskinan, dan peningkatan daya beli masyarakat untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Jawa Timur. Dengan data ini, kita bisa memahami tantangan dan potensi pembangunan manusia di provinsi ini. Semoga kita semua dapat bersama-sama mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.